Oke, jadi coba bayangin gini. Ada satu studio game yang punya satu produk, cuman satu. Tapi produk itu segede apa coba? League of Legends. Game yang tiap tahunnya generate duit lebih dari beberapa negara kecil gabungan. Terus kalian pikir, ya udah dong, santai aja, duit udah banyak, ngapain repot-repot bikin game baru yang resikonya gede banget buat gagal? Nah, di titik itulah Riot Games malah ambil keputusan yang menurut gue agak gila. Mereka mutusin buat masuk ke genre yang paling gak kenal ampun di dunia gaming. Genre yang udah dikuasai raja-raja lama selama belasan tahun. Tactical shooter. Dan hasil dari keputusan gila itu, Valorant. Tapi ini bukan cuma cerita, oh terus mereka bikin game terus laku. Enggak. Ini cerita tentang 6 tahun penyangkalan, ratusan iterasi yang dibuang, dan satu pertanyaan filosofis yang sebenarnya related banget sama hidup kita semua. Gimana caranya lo membangun sesuatu yang baru di tengah bayang-bayang kesuksesan lo sendiri di masa lalu? Yuk kita bedah abis-abisan, ini dia sejarah lengkap terciptanya Valorant. Kita mulai dari awal banget, bukan 2020 pas gamenya rilis, tapi mundur jauh ke 2014. Waktu itu Riot Games masih di fase anak muda yang baru kaya. League of Legends lagi di puncak-puncaknya. Tapi di dalam kantor mereka di Los Angeles, ada satu tim riset dan pengembangan kecil semacam Skunkworks. Tim rahasia yang kerjanya emang buat eksperimen liar yang mulai mikirin sesuatu di luar MOBA. Orang yang mulai gagas ide ini namanya Joe Ziegler, yang belakangan jadi game director dari project ini. Dia gabung sama beberapa nama penting, David Nottingham sebagai creative director, Trevor Romleski, dan yang paling menarik menurut gue, Salvatore Garozzo, mantan pemain pro Counter-Strike sekaligus map designer buat CSGO. Ada juga Moby Frank yang megang arah seni. Kenapa gue bilang menarik? Karena ini nunjukin niat mereka dari awal udah serius. Mereka nggak mau bikin game yang kelihatan kayak tactical shooter. Mereka mau orang yang beneran paham DNA dari genre ini. Orang yang udah makan asam garamnya CS selama bertahun-tahun buat ikut ngebangun fondasinya. Proyek ini dikasih nama kode Project A, singkatan dari Project Ares, dewa perang dalam mitologi Yunani. Dan buat sementara waktu, nama ini cuma jadi bisik-bisik di koridor kantor Riot. Nggak ada yang tahu di luar sana. Nah, ini bagian yang menurut gue paling menarik buat direnungin. Dari semua genre yang ada, kenapa Riot pilih tactical shooter? Genre yang secara historis dikenal nggak ramah, susah dipelajari, toksik buat pemula. CS udah eksis lebih dari 2 dekade, dan komunitasnya udah kayak benteng yang tinggi banget buat didaki orang baru. Tapi justru di situ Riot ngeliat celah. Menurut Joe Ziegler sama produser Anna Donlon, visi mereka itu Valorant harus dibikin buat orang yang baru pertama kali mainin tactical shooter. Sama pentingnya kayak buat pemain pro. Coba renungin kalimat itu sebentar. Karena di situ ada semacam filosofi desain yang jarang banget dipegang teguh sama developer game kompetitif. Biasanya developer harus milih, lo mau bikin game yang gampang diakses semua orang, atau lo mau bikin game yang dalam dan kompleks buat level tertinggi kompetisi. Riot nggak mau milih. Mereka maksa dua hal itu buat hidup berdampingan. Dan ini bukan omong kosong doang. Ini kelihatan dari keputusan teknis mereka. Valorant dikembangin pakai Unreal Engine 4 yang dipilih spesifik biar gamenya bisa jalan lancar bahkan di laptop-laptop yang speknya pas-pasan. Kenapa? Karena mereka tahu, buat bikin e-sports yang benar-benar global, nggak cuma di negara-negara kaya, lo harus mikirin anak-anak di negara berkembang yang PC-nya bukan PC gaming high-end. Mereka juga janjiin sesuatu yang ambisius banget soal infrastruktur, ping di bawah 35 milidetik buat sebanyak mungkin pemain, plus server dengan tick rate 125 yang disebar di kota-kota gede di seluruh dunia. Ini teknis banget, tapi maknanya sederhana. Mereka pengen keadilan itu jadi produk, bukan cuman slogan marketing. Disinilah gue mau selipin bumbu filosofisnya. Karena kalau lo pikir-pikir, apa yang Riot coba lakuin ini sebenarnya semacam bentuk egalitarianisme dalam desain, keyakinan bahwa akses yang setara itu bukan fitur tambahan,
tapi fondasi dari keadilan itu sendiri. Sama kayak gimana filsuf John Rawls pernah ngomongin soal keadilan sebagai fairness, di mana sistem yang adil itu harusnya dibangun seolah-olah lo nggak tahu posisi lo bakal ada di mana. Riot lagi nyoba bikin game yang adil buat pemain yang PC-nya seharga 1 juta. Sama adilnya kayak buat pemain yang komputernya seharga motor. Tapi bikin game itu satu hal, bikin game yang harus bersaing lawan game-game yang udah jadi legenda itu cerita lain. Selama bertahun-tahun pengembangan, tim ini kerja diem-diem, nyembunyiin diri. Sementara di luar sana, dunia gaming udah punya raja-rajanya sendiri. CSGO mendominasi sisi taktis realistis, sementara Overwatch mendominasi sisi hero shooter yang penuh warna dan ability unik. Dan pas akhirnya Project A diumumin ke publik tepatnya 15 Oktober tahun 2019, bertepatan sama perayaan 10 tahun Riot Games lewat blog post Riot PLLs. Mereka reaksi pertama dari komunitas gaming itu skeptis, bahkan agak sinis. Banyak yang bilang, ini kan cuman Overwatch ketemu CSGO doang. Greg Ghostwalker Street, VP of IP and Entertainment di Riot, bahkan sampai harus merespon langsung perbandingan itu di Twitter. Dan ini menarik, karena di titik ini, Riot menghadapi masalah yang sebenarnya sangat manusiawi. Gimana caranya lo membuktikan orisinalitas ketika elemen-elemen yang lo pakai itu udah pernah dipakai orang lain sebelumnya? Filosofisnya gini, nggak ada karya yang benar-benar lahir dari kekosongan. Setiap ide besar itu selalu berdiri di atas pundak ide-ide sebelumnya. Yang bikin sesuatu itu baru bukan soal elemen-elemen individunya, tapi soal gimana elemen-elemen itu disusun ulang, dikombinasiin, dan dikasih niat yang beda. Valorant nggak nyiptain tactical shooter dengan ability unik dari nol, tapi cara mereka ngerakit itu dengan ekonomi senjata ala CS, plus 5 detik pertama ronde yang dramatis, plus set karakter dengan kepribadian dan lore itu yang jadi identitas barunya. Beberapa bulan setelah pengumuman awal, tepatnya 2 Maret tahun 2020, nama resmi akhirnya diungkap ke publik, Valorant. Nama ini bukan dipilih asal. Valor itu artinya keberanian, terutama keberanian di medan pertempuran. Dan penambahan huruf ANT di belakangnya bikin nama ini kerasa lebih modern, lebih catchy buat identitas brand. Yang gue suka dari cerita ini adalah Valorant nggak cuma dibangun sebagai game doang. Riot dari awal emang niat bikin universe-nya sendiri. Ceritanya berlatar di bumi versi masa depan setelah sebuah peristiwa global misterius yang disebut First Light. Sebuah kejadian yang mengubah total teknologi, kehidupan, sampai cara pemerintahan dunia beroperasi. Setiap agent yang kita mainkan punya nama, latar belakang, negara asal, dan motivasi masing-masing. Kenapa ini penting? Karena seperti dijelasin David Nottingham, sang creative director, sebagian cerita ini emang sengaja diceritain di luar game lewat sinematik, komik, sampai media lain, tapi tetap dipantulkan balik ke dalam gameplay. Ini keputusan berani, karena genre tactical shooter tuh secara historis nggak pernah butuh cerita. CSGO nggak punya backstory, bahkan Overwatch pun kesulitan nge-translate cerita mereka ke dalam gameplaynya sendiri. Tapi Riot maksa nyoba, karena mereka paham satu hal, manusia itu makhluk yang haus makna. Kita nggak cuma mau menembak-nembak orang di layar, kita mau tahu kita lagi bertarung buat siapa dan kenapa. Sekarang kita masuk ke bagian yang paling dramatis dari cerita ini, timingnya. Closed beta Valorant dimulai bulan April tahun 2020. Dan kalau kalian inget-inget lagi, bulan itu tuh momen dunia lockdown total gara-gara pandemi COVID-19. Jutaan orang di seluruh dunia terjebak di rumah, nggak bisa kemana-mana dan butuh sesuatu buat ngisi waktu. Riot, entah sengaja atau kebetulan, ngerilis beta lewat sistem drop via Twitch, di mana lo cuman bisa dapat akses closed beta dengan nonton streamer yang lagi mainin Valorant secara live. Strategi ini brilian secara psikologis, bikin akses ke game ini kerasa langka, eksklusif, dan bikin orang penasaran setengah mati.
Dan karena semua orang lagi di rumah, dengan waktu luang yang berlebihan, hype-nya meledak nggak wajar. Akhirnya pada 2 Juni tahun 2020, Valorant resmi rilis penuh untuk PC. Tapi coba pikir lagi soal timing ini secara filosofis. Ada konsep yang disebut kairos dalam bahasa Yunani kuno. Beda sama kronos yang artinya waktu linear biasa, kairos itu merujuk ke momen yang tepat. Momen di mana kondisi-kondisi eksternal tiba-tiba selaras sama sesuatu yang udah dipersiapkan lama. Riot udah nyiapin Valorant selama 6 tahun. Mereka nggak tahu bakal ada pandemi. Tapi pas dunia berhenti dan orang-orang butuh sesuatu buat ngisi kekosongan sosial mereka, Valorant ada di situ, siap sedia. Persiapan panjang ketemu momentum yang nggak terduga itu, formula yang kelihatannya kayak keberuntungan. Padahal sebenarnya cuman kesiapan yang ketemu kesempatan. Riot nggak berhenti di rilis game doang. Mereka paham betul dari pengalaman League of Legends, kalau umur panjang sebuah game kompetitif itu ditentuin sama ekosistem e-sports-nya. Makanya di tahun yang sama, mereka luncurin Ignition Series, rangkaian turnamen yang dibikin bareng-bareng sama tim, konten kreator, dan organizer turnamen dari seluruh dunia. Dengan hadiah mulai dari $5.000 sampai $50.000 per seri. Terus di bulan November tahun 2020, mereka umumin Valorant Champions Tour. Struktur turnamen berjenjang, challengers di level regional, masters, sampai ke puncaknya Champions. Ini bukan cuma soal duit dan gengsi. Ini soal Riot secara sadar membangun apa yang secara filosofis bisa kita sebut sebagai struktur naratif kolektif. Mereka nggak cuma ngasih orang game buat dimainin. Mereka ngasih orang sebuah panggung, tempat di mana cerita-cerita individual pemain bisa jadi bagian dari cerita yang lebih besar. Perjalanan dari pemain solo queue biasa sampai ke panggung Champions di depan ribuan penonton, itu bukan cuma marketing. Itu adalah pembangunan makna secara sengaja. Setahun setelah rilis, Valorant udah punya 14 juta pemain aktif bulanan. Dan Riot nggak berhenti di situ. Mereka mulai ngejajakin platform baru, mobile mulai dieksplorasi, dan akhirnya konsol jadi kenyataan lewat limited beta di PlayStation dan Xbox mulai 14 Juni tahun 2024. Meskipun sampai sekarang versi konsol ini masih belum bisa crossplay sama versi PC. Dan disinilah kita bisa lihat sesuatu yang menarik soal identitas sebuah karya seiring waktu. Valorant di tahun 2014, waktu masih jadi coretan ide di kepala Joe Ziegler, itu kelihatan sangat beda sama Valorant yang kita mainin sekarang. Bahkan gaya seni visualnya aja berubah drastis dari draft-draft awal. Tapi, apakah itu bikin Valorant kehilangan identitas aslinya? Menurut gue enggak, karena identitas sebuah karya sama kayak identitas manusia itu bukan sesuatu yang statis. Ini mirip banget sama kapal Theseus, teka-teki filosofis klasik. Kalau semua papan kayu di sebuah kapal diganti satu-satu seiring waktu, apakah itu masih kapal yang sama? Jawabannya mungkin identitas itu bukan soal materinya yang tetap sama, tapi soal kesinambungan niat visi awal yang terus dijaga meskipun bentuknya berevolusi. Jadi, kalau kita tarik mundur dan lihat gambar besarnya, apa sih sebenarnya yang bikin cerita Valorant ini menarik buat direnungin di luar soal senjata, agent, dan strategi spike plan? Buat gue, ini cerita tentang keberanian buat gagal di depan bayang-bayang kesuksesan sendiri. Riot udah punya segalanya lewat League of Legends. Mereka nggak perlu bikin Valorant. Tapi mereka pilih buat ambil resiko itu, 6 tahun kerja diem-diem, ngadepin skeptisisme publik, dan bersaing lawan raja-raja lama di genre yang paling nggak kenal ampun. Dan mungkin disitulah pelajaran terbesarnya. Kesuksesan itu bisa jadi penjara paling nyaman di dunia. Gampang banget buat berhenti, puas sama apa yang udah ada, dan gak pernah lagi ngambil resiko. Tapi kadang, karya paling berani itu justru lahir dari orang-orang yang udah cukup, tapi tetap milih buat nanya, apalagi yang bisa kita bangun?
Itu dia sejarah lengkap terciptanya Valorant. Kalau kalian suka sama video kayak gini, sejarah game dibedah abis-abis dengan sedikit bumbu filosofi, jangan lupa like, subscribe, dan nyalain lonceng notifikasinya biar nggak ketinggalan video-video selanjutnya dari gue. Gue Karina, makasih udah nonton, dan sampai ketemu di video berikutnya.